Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asad Rafiq, mahasiswa IAIN Madura Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu kaidah fikih, yaitu al-furaju bid-dhammani, bahwa keuntungan yang dihasilkan dari suatu barang merupakan imbalan atas pertanggungjawaban keselamatannya. Maksud dari kaidah ini adalah setiap hasil, manfaat dan barang seperti susu, anak dan buah semisalnya dan barang-barang lainnya yang dijual itu merupakan hak pembeli sebagai imbalan atas pertanggungjawaban keselamatan barang tersebut karena kepemilikannya. Contoh kasusnya adalah ketika seseorang itu melakukan transaksi jual beli. Seumpamanya si pembeli itu membeli buah begitu. Ketika sampai pada rumahnya itu kemudian ada aib dari buah tersebut, maka si pembeli itu berhak mengembalikan kepada si penjual. Mengapa? Karena ada aib begitu. Karena al-furaju bid-dhammani, bahwa keselamatan itu harus dipertanggungjawabkan begitu. Adapun kaidah yang kedua yang saya akan jelaskan, yaitu al-furaju minal khilafi mustahabun, bahwa keluar dari khilaf itu hukumnya sunnah. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu memperlakukan kaidah ini dengan diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bila khilaf itu terjadi antara keharaman dan kebolehan suatu, maka keluar dari khilaf itu dengan meninggalkannya itu lebih utama. Seumpamanya kan wanita haid, istri yang haid itu tidak boleh melakukan kesenangan di antara lutut dan pusar. Dan ada juga hadis yang mengatakan isna'u bulan illa nikah. Jadi boleh melakukan sesuatu di antara lutut dan pusar itu kecuali jima. Maka di dalam kebolehan dan keharaman tersebut, apabila ada dalil antara boleh dan haram, maka yang lebih utama itu memilih yang haram. Adapun yang kedua yaitu bila khilaf terjadi antara kesunahan dan kewajiban suatu, maka lebih utama melakukannya. Contoh di dalam wudu, yang mana menurut Imam Syafi'i itu membasuh kepala itu atau mengusap kepala itu kan wajibnya itu hanya satu rambut atau lebih. Yang mana ada pendapat lain bahwa itu wajib membasuh semuanya begitu. Ada yang mengatakan separuhnya begitu. Maka di dalam hal ini jika ada dalil yang wajib dan sunnah, maka yang memilih yang wajib begitu. Yang utama itu memilih yang wajib. Dan yang ketiga yaitu bila khilaf terjadi disyariatkan atau tidaknya suatu, maka juga lebih utama melakukannya. Contohnya seperti membaca basmalah dalam sholat, yang makruh menurut Imam Malik dan wajib menurut Imam Syafi'i. Maka milih yang mana? Maka milih yang wajib membaca basmalah. Mengapa? Karena ada dalil yang disyariatkan dan juga ada yang tidak, maka milih yang disyariatkan begitu. Adapun kaidah selanjutnya yang saya akan bahas yaitu ad-dafu aqwa min ar-rafi, bahwa menolak itu lebih kuat daripada menghilangkannya. Contohnya air yang mencapai volume 2 kulah itu tidak menjadi mustakmal bila digunakan tanpa diperselisihkan ulama. Sedangkan sifat suci menyucikan atau air mustakmal yang dikumpulkan sehingga mencapai 2 kulah itu diperselisihkan. Perbedaannya adalah air yang pada mulanya sudah mencapai 2 kulah itu menolak sifat mustakmal sehingga tidak diperselisihkan. Sedangkan air mustakmal yang dikumpulkan sehingga mencapai 2 kulah itu menghilangkan sifat mustakmalnya. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai kaidah tersebut. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.